Baik, kita akan mencoba membuat karakter kartun untuk sebuah sebuah film atau game. Em, Baik, saya akan memulai dengan sebuah box. Saya buat di sini. Oke, seperti ini. Kemudian saya tekan F4 pada keyboard untuk memunculkan garis-garis bantunya. Di sini kita lihat segmennya masih satu-satu semua. Saya akan menambahkan seperti itu. Oke. Ya, seperti ini. Oke, ini adalah bentuk dasar yang nanti akan coba kita kita edit sama-sama untuk membuat sebuah objek. Saya pilih objek, modify, saya klik kanan pada box, saya pilih editable poly. Kemudian pada modifier list saya pilih mesh smooth, mesh smooth. Oke, baik, kita akan coba memulai membentuknya. Saya mulai mengedit menggunakan vertex. Saya pilih vertex-vertex yang ada di sudut. Kemudian dengan menu skala saya pilih bagian tengah, saya klik, saya kecilkan seperti ini. Ya, oke. Kemudian saya memilih vertex yang ada di sini. Saya geser ke depan. Oke. Oke. Kemudian kita lihat dengan mesh smooth seperti ini. Ya. Saya ingin menambah bentuk pada objek. Saya pilih polygon sini, kemudian saya pilih extrude saja. Oke. Lihat hasilnya seperti ini. Saya tambah iteration ya supaya lebih halus. Saya jadikan dua, oke. Saya pilih vertex. Saya akan memilih dua buah vertex di sini untuk saya tarik ke belakang seperti ini. Kemudian saya akan menarik vertex pada bagian sini. Saya akan tarik ke bawah seperti ini. Ini juga saya tarik ke bawah seperti ini. Oke. Kemudian saya akan menambah garis. Jadi caranya juga sangat gampang. Saya pilih edge salah satu sisi saja, misal ini saya pilih. Kemudian saya klik ring, maka dia akan memilih semua edge. Kemudian saya klik connect. Kita lihat ada sebuah garis baru. Oke, saya pilih polygon, dua buah polygon. Kemudian saya pilih inset karena saya ingin membuat bidang baru. Oke, kemudian saya memilih extrude ya. Oke. Oke, seperti ini. Yep, masih seperti kayak alien sih, tapi ya nggak apa-apa. Ini adalah menu awal. Kita harus sabar dalam bentuk sebuah karakter seperti itu. Kemudian saya akan mengecilkan sedikit bagian hidungnya karena ini masih terlihat besar sekali. Oke.
bagian atas dari hidungnya supaya tidak terlalu dekat dengan oke, kita bisa lihat seperti ini. Untuk mata bisa kita edit. Saya akan memilih, dalam pemilihan vertex harus hati-hati, karena kalau tidak hati-hati mungkin vertex kita memilih vertex bagian depan tapi bagian belakang juga bisa ikut terpilih. Nah, kita harus hati-hati. Ini oke, seperti ini. Saya tarik ke bawah. Oh, saya juga harus memilih ini ternyata. Oke, ini saya akan tarik ke bawah. Ini saya kedepankan seperti ini. Oke, kita akan sedikit membuat detail pada hidungnya. Oke, kita lihat ini bagian hidungnya. Saya ingin sedikit menambah dengan menggunakan bevel saja. Ini. Oke, kemudian saya tarik ke bawah. Ya. Sini saya bisa melakukan bentuk editing untuk bagian bawah. Saya pilih semua vertex bagian bawah seperti ini, kemudian saya skalakan seperti ini. Oke. Oke. Kita akan coba untuk membuat detail bagian lain. Saya akan sedikit mendekatkan mata dengan hidungnya. Oke, seperti ini. Saya mencoba untuk membuat saya akan mencoba membuat bola matanya dulu. Saya copy on. Oke. Saya coba dorong ke depan, ya. Saya ganti warnanya menjadi putih. Oke, seperti itu. Kita akan mencoba untuk menambah bagian alis. Hijau agak aneh kali ya warna kulitnya. Saya coba ganti ini aja. Terlalu terang. Oke.
alis saya akan membuat pada viewport front saya pilih, kemudian saya tekan F3, kita bisa lihat sini. Kemudian saya pilih box. Saya buat saja di sini. Oke. Saya pindahkan, saya letakkan di seperti ini. Oke, sama, langsung saya pilih objek boxnya, saya gantikan editable poly. Fungsinya adalah kita bisa langsung mengedit. Saya akan keluar ke sini. Saya pilih vertex, saya pilih yang ini. Saya buat seperti ini. Saya beri modify list mesh smooth. Oke, warnanya saya ganti menjadi hitam. Nice one. Kemudian saya edit sedikit supaya hasilnya lebih oke kayaknya. Kita lihat hasilnya. Ini akan saya masukkan sedikit. Ini masih keluar. Ini saya copy saja nanti untuk membuat alis satunya. Tools, mirror, copy, oke. Ya. Saya akan menambahkan fitur lainnya, sama menggunakan box. Di sini saya ingin menunjukkan bahwa untuk membuat sebuah objek itu sebenarnya tidak terlalu apa ya. Teman-teman tidak perlu berpikir terlalu sulit. Yang penting adalah konsep awal, pemahaman awal dalam membuat objek dengan 3D Max. Saya ganti warnanya menjadi hitam. Oke, lagi saya beri mesh smooth. Ya, seperti itu. Saya bisa mengedit. Akan saya masukkan seperti ini supaya terlihat lebih oke lagi. Oke. Nah, ini bagian ini akan saya bentuk dasar sudah jadi. Kelihatan menyeramkan masih. Ini akan saya perbesar sedikit. Oke. Saya akan membuat bola mata. Caranya standar saja untuk ini apa? Menggunakan seperti ini, file save as JPEG. Saya taruh di desktop misalnya mata. Save. Oke. Kembali ke 3D Max nya.
Saya pilih mata, ketik M untuk membuka material editor, kemudian diffuse, bitmap, kemudian saya pilih mata, mata. Oke, saya langsung masukkan saja dengan klik ini. Seperti ini. Ini saya hapus, saya kopikan saja dari sini. Oke. Ya, kita bisa lihat udah nggak terlalu menyeramkan. Saya akan menambah bentuk supaya kelihatan lebih oke lagi. Oke, saya pilih vertex, kemudian sisi samping ini masih terlihat sangat kaku. Saya pilih ini. Oke, kemudian saya skalakan keluar sedikit. Oke, basic stuff. Ini adalah basic stuff. Rambut juga seperti itu. Saya membuatnya dari sebuah box. Saya letakkan di atas ini. Saya ganti warnanya menjadi hitam. Oke, saya coba menambah segmennya. 2, saya tambah 3, 4. Editable poly lagi. Selalu editable poly, vertex. Saya milih bagian belakang dulu. Saya tarik ke bawah saja. Kemudian ini saya tarik ke bawah juga. Ini saya tarik ke bawah juga. Oke. Kemudian saya pilih semua. Menggunakan menu skala, saya sorry, ada yang belum terpilih. Seperti ini. Saya beri modifier list mesh mode untuk memberi hak kawasan. Oke, kalau teman-teman perhatikan sih sebenarnya tekniknya dari membentuk objek satu dengan objek lain itu cenderung sama. Jadi nggak ada yang terlalu berbeda. Cuman memang kita minimal tahu dengan apa yang mau kita buat, sehingga kita nggak asal menarik garis. Kemudian bagian samping saya pilih, saya tarik ke bawah, kemudian saya skalakan sedikit. Oke, ini saya ambil vertex bagian atas, saya skalakan juga. Ini juga saya skalakan juga.
apa nih, Syahrini kali ya, Jambul Katulistiwa. Sorry. Oke, ya ini menunjukkan bahwa dengan sebuah bentuk dasar dari box silinder atau apapun, kita bisa membuat apa saja dengan menggunakan menu editable poly. Kita hanya tinggal menggeser-geser titik, garis atau elemen yang ada pada objek tersebut.